Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Aprinta Yunda Putri, kelas X MIPA 4 nomor 5 akan mengikuti ulangan harian lesan PKN. Pertama, 7 lembaga negara Indonesia. 1. Presiden. Presiden beserta Wakil Presiden merupakan satu lembaga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah UUD. Tugas eksekutif dari Presiden adalah Kepala Pemerintah ialah memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Tugas legislatif Presiden. Presiden yaitu membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan juga menetapkan undang-undang. Sedangkan untuk tugas yudisial sering disebut sebagai hak prerogatif atau privilege Presiden, yaitu merupakan hak istimewa yang melekat pada Presiden selaku kepala negara. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang bisa disebut MPR. Tugas dan wewenang MPR adalah untuk mengubah dan mewujudkan undang-undang, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau disebut MK, memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan, serta menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat, bisa disebut DPR. DPR adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Negara RI tahun 1945 pasal 20, DPR mempunyai fungsi 3, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Keempat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kelima, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Tugas kewenangan BPK diatur dalam bab 8A UUD Negara RI tahun 1945. Terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat. Seperti yang ditulis di dalamnya, BPK bertugas memeriksa pengolahan dan tanggung jawab serta keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan pada DPR dan DPD. Keenam, Mahkamah Agung, yang bisa disebut MA. Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dalam pasal 24 ayat 1 UUD Negara RI tahun 1945. Dan yang terakhir adalah MK, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan. Kedua, pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Trias Politika. Berdasarkan ajaran Trias Politika yang membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Maka dari keenam itu yaitu membentuk MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. 3. Pengertian dan tugas MPR. MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tugas MPR adalah meliputi legislatif, yakni mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Wewenang MPR juga meliputi melantik presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu. MPR juga berwenang mengangkat presiden dan atau wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Keempat, pengertian dan tugas DPD. DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dari DPD adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, hubungan pusat, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara, pajak pendidikan dan agama, serta menyampaikan unsur. Kelima,
Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila dalam penyelenggara pemerintah tidak bisa dipisahkan dan merupakan suatu kesatuan. Keenam, tugas Presiden ialah memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan itu adalah ulangan harian lisan saya. Terima kasih.